secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Bid'ah hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang bolehkan, tapi tidak kuat. Pendapat yang marjuh. Dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah kitabnya tentang Assalamualaikum warahmatullahi. Hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Jayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jayati, kita tadi telah menyaksikan cuplikan video Ustadz almarhum Yazid Jawas, mana beliau itu mengatakan bahwasanya penggunaan tasbih itu bid'ah, haram. Padahal ulama Wahabi sendiri mengatakan bid'ah itu hanya berlaku untuk hal yang berkaitan dengan ibadah, sementara berkaitan dengan duniawiyah itu tidak bid'ah. Nah, ternyata Ustadz Wahabi ini, siapa namanya? Ustadz Yazid Jawas membid'ahkan. Ya seperti itulah kalau orang-orang Wahabi. Kalau orang lain yang melakukan bid'ah, kalau kelompoknya sendiri tidak bid'ah, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Firanda yang tadi dicuplikan video. Nah, kalau orang lain bid'ah, kalau kelompoknya sendiri tidak. Untuk lebih jelasnya bagaimana tentang hal ini, mari kita langsung simak penjelasan dari kami. Para penonton setia Cahaya Hati 80 yang dirahmati Allah. Zikir-zikrullah adalah perintah langsung dari Allah. Setelah sholat, Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berzikir dengan hitungan tertentu, seperti 33 kali tasbih, tahmid, dan takbir. Namun, muncul tuduhan keras bahwa menggunakan tasbih, biji tasbih, untuk menghitung zikir adalah bid'ah, inovasi tercela, yang tidak ada dasarnya. Padahal, mereka yang menuduh bid'ah justru tidak mempermasalahkan penghitungan zikir menggunakan jari, atau bahkan alat penghitung modern. Ini adalah standar ganda dalam menilai syariat. Mari kita luruskan dengan dalil sunnah dan pandangan salafus saleh. 3. Narasi bantahan. Inti materi. A. Esensi masalah, sarana atau ibadah. Saudaraku, akar masalahnya adalah membedakan antara ibadah itu sendiri dengan sarana, alat bantu. Ibadah. 1. Ibadah inti zikir itu sendiri. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini adalah sunnah yang disepakati. 2. Sarana. Alat bantu untuk memastikan hitungan zikir mencapai jumlah yang disyariatkan. Jari, kerikil, tasbih, alat counter digital. Tuduhan bid'ah seharusnya ditujukan pada perbuatan yang dianggap ibadah padahal tidak pernah dicontohkan. Padahal, tasbih hanyalah alat hitung. Menghukumi alat hitung sebagai bid'ah sama saja menghukumi sajadah sebagai bid'ah karena Rasulullah sholat di tanah. Atau menghukumi mushaf yang dicetak sebagai bid'ah karena Al-Quran awalnya ditulis di pelepah kurma. B. Dalil sunnah. Penggunaan alat hitung diperbolehkan. Benar, Rasulullah menganjurkan menghitung zikir dengan jari karena jari-jari kita kelak akan bersaksi di hari kiamat. Dalil sunnah, menggunakan jari lebih utama. Rasulullah bersabda kepada para wanita, "Alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi wa aqidna bil anamili, fa innahunna mustantaqatun mustashhidatun." Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakdis, dan hitunglah dengan ruas-ruas jari, karena sesungguhnya jari-jari itu akan dimintai bicara dan akan menjadi saksi. Hari. Abu Dawud 1501, At-Tirmidzi 3583, dan Al-Hakim. Meskipun menghitung dengan jari adalah yang paling utama, ini tidak berarti menggunakan alat bantu adalah haram atau bid'ah. Dalam riwayat lain, terdapat indikasi bahwa alat bantu diizinkan. C. Amalan salafus sholih, kerikil dan biji kurma. Penggunaan alat hitung sudah dipraktekkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in di hadapan para sahabat lainnya, dan tidak ada pengingkaran. Pendapat salafus sholih, praktik sahabat. Anil Qasim ibn Abdurrahmani, qala, kana li Abi Darda'i namiraqatun fi masjidihi yajlisu 'alayha, wa kana fi kisihi hasayatun, fa idza shalla wa faragha min salatihi, alqahunna hasatan. Dari Al-Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, Abu Ad-Darda, seorang sahabat besar, memiliki tikar di masjidnya untuk ia duduki, dan di dalam kantongnya terdapat kerikil, hasayat. Apabila ia selesai sholat dan rampung dari sholatnya, ia memindahkan kerikil tersebut satu persatu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Penting, praktik ini juga diriwayatkan dari sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan istri Rasulullah, Syafiyah bin Huyai, yang menggunakan biji kurma untuk menghitung zikir. Kesimpulan, kerikil, biji kurma, dan tasbih adalah sarana yang identik. Tasbih adalah bentuk modern,
praktis, dan terangkai dari kerikil yang digunakan sahabat. Jika kerikil tidak dihukumi bid'ah, maka tasbih pun tidak. D. Standar ganda dalam penilaian. Mengapa sebagian kelompok melarang tasbih, namun tidak melarang? 1. Menghitung dengan jari, yang pada hakikatnya sama-sama menghitung. 2. Menggunakan alat counter digital, yang notabene adalah inovasi teknologi modern. 3. Menggunakan jam atau alarm untuk menentukan waktu sholat, padahal zaman Nabi Altru menggunakan bayangan. Jawabannya, karena mereka membedakan antara sarana duniawi dan ibadah. Tasbih juga termasuk sarana, bukan ibadah itu sendiri. Tuduhan bid'ah terhadap tasbih adalah tuduhan yang tidak konsisten dan tidak adil berdasarkan dalil dan amalan salaf. 4. Kata penutup dan salam. Saudaraku, Cahaya Hati 80 mengajak kita untuk fokus pada esensi ibadah, khusyuk dan konsentrasi hati saat berzikir. Jangan biarkan perbedaan cara menghitung merusak ukhuwah dan memecah belah umat. Selama niat kita lurus untuk taat dan berzikir, maka Allah yang Maha mengetahui. Mari kita cintai sunnah dan hargai amalan yang dilakukan oleh para salaf dan ulama. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada masyarakat sekalian bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.